membahas apa? Terakhir kita membahas biaya produksi ya. Mr. Hadi. Halo. Yes. Tidak bisa saya jadikan co-host karena pilihannya hanya host. Soalnya limited miss. Jadi jalan aja yang jadi host. Oh gitu. Oke. Sampun. Nah, jangan lupa mute ya. Iya, hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu berkaitan dengan rencana pengembangan usaha. Nah, ini berkaitan dengan materi sebelumnya di mana yang di offline. Iya, saya lupa menyapa. Yang di offline, nah, diperhatikan ya. Hari ini kita akan melanjutkan berkaitan dengan materi sebelumnya di mana perhitungan biaya. Dan menghitung apa saja kemarin? Minggu-minggu sebelumnya? Aspek biaya yang dihitung apa saja komponennya? Biaya tetap dan biaya variabel. Terus apa lagi? Ya, HPP ya, harga pokok. Kemudian setelah menentukan HPP? Belum. Oh, HPP itu pokoknya aja, terus dijual kan? Nah, kalau dijual pakai harga jual atau HPP? Harga jual. Harga jual itu apa sih? Iya, yang dibeli konsumen. Artinya yang kalau dari sisi produsen berarti harga itu harga pokok yang sudah ditambahkan dengan margin laba yang diinginkan oleh produsen, ya harga jual. Setelah menentukan harga jual, kita menghitung apa? Tugasnya sudah dikerjakan kan ya? Sudah. Iya. Setelah menentukan harga jual, menentukan laba atau rugi ya. Setelah itu kita menentukan BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah. Pertanyaannya, kenapa kita harus mengetahui aspek keuangan dilihat dari misalnya untuk BEP dalam unit dan rupiah? Untuk apa fungsinya? Untuk Balik mengetahui modalnya dalam unit dan balik modal dalam rupiah. Supaya apa ya, Raja? Iya, kenapa Raja? Jawabannya apa? masa bisa ya? Supaya sesuai dengan target ya, target yang diinginkan ya. Padahal itu artinya menjadi patokan dasar minimal ya dalam kita memproduksi dalam jumlah unit dan target minimal dalam kita menentukan target penjualan. Ya. Nah, itu fungsinya untuk apa? Untuk mengevaluasi ya. Mengevaluasi sebagai bahan evaluasi ke depannya apakah usaha yang kita lakukan ini dari sisi biaya sudah sesuai atau belum. Jika nilainya di bawah BEP, maka mengalami kerugian ya. Kalau di atas ya berarti untung, kalau sama ya impas. Baca harapannya ya di atas BEP. Nah, materi selanjutnya kita akan melakukan rencana pengembangan usaha, baik dari sisi produk, pemasaran, maupun nanti dalam analisis yang lainnya ya. Nanti harapan saya di akhir nanti kalian mampu membuat bisnis plan. Anjay. Jadi hari ini sudah saya tuliskan tugasnya di Google Classroom. Kalian membuat bisnis plan yang nanti akan saya sampaikan rancangannya atau formatnya seperti apa di Google Classroom. Saya sebutkan bahwa pengumpulan akhirnya pukul 9 hari ini. Tapi itu secara formalitas aja ya, karena memang ketentuannya sampai jam 9. Tapi kalian saya beri waktu untuk mengumpulkan bisnis plan-nya dalam bentuk PPT. Tidak usah laporan ya, PPT saja. Nanti maksimal hari Jumat, bisa ya? Wah, sulit. Maksimal hari Jumat pukul 23.59. Berarti maksimal adalah hari Sabtu. Bisa ya, tetap kan sudah dibuat rancangannya. Mulai dari aspek pemasaran sudah ada. Tinggal tempel aja di template-nya PPT. Aspek produksi meliputi 6M juga sudah ada. Aspek keuangan seperti tadi yang sudah kita bahas, mulai dari biaya variabel, biaya tetap sampai dengan HPP juga sudah ada. Tinggal kalian nanti menambahkan di aspek bab 5-nya kesimpulan dan saran.
1 hari lebih ya, 2 hari masa nggak cukup? Cukup lah, Miss. Kurang. Yang di Sehari online, gimana? ya, ngitung apa kan sudah jadi. Makanya kalau masukkan di BBM itu nggak usah batik. Jadi cuma poin-poinnya saja secara apa yang diminta sesuai dengan format. Ya, gimana yang lain yang di online? Nggak ada tanggapan. Oke, kita lanjutkan pada Sabtu. Jumat bisa ya di online ya? Waduh, pas waktu malam minggu. Yakin bisa. Oh, saya berikan target hari Jumat selesai biar Sabtunya libur. Gitu ya? Kok minggu? Aduh, mundur lagi. Oh ya, hari Jumat ya, pukul 23.59. Sudah itu saja, tinggal mengganti, memindahkan saja kan, tidak mengganti kan. Cuma ambil poin-poin pentingnya saja. Nah, nanti revisinya ya setelah dipresentasikan. Bentar. Iya, walau ya tugas kelompok sama dengan kelompoknya, tapi setiap anak boleh di GC. Sebentar ini kok lemot. Ini teori saja ya. Yang di online kelihatan share screen-nya. Nah, rencana pengembangan usaha, usaha pengolahan makanan ya. Belum muncul. Barusan sudah. Oh sudah, alhamdulillah. Nah ini rencana pengembangan usaha pengolahan makanan khas daerah yang kasih. Kenapa ya? Sebentar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat memahami pengembangan usaha itu apa, kemudian menentukan evaluasi dari usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi, serta yang harapannya di akhir nanti kalian mampu menyusun rencana pengembangan usaha nanti dalam bentuk bisnis plan. Pengertian pengembangan usaha. Pengembangan usaha adalah suatu cara atau proses memperbaiki pekerjaan sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas produksi dengan menggerakkan pikiran dan tenaga untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dari konsep ini pengembangan usaha itu tidak hanya membuka cabangnya. Cabang yang mana ini? Cabang produksi. Tidak hanya itu, tapi juga berkaitan dengan meningkatkan kualitas atau mutu dari produk itu sendiri atau jumlah produksinya. Jenis-jenisnya, satu pengembangan vertikal dan yang kedua adalah horizontal. Pengembangan vertikal ini pengembangannya masih memiliki hubungan langsung dengan bisnis utamanya. Kalau yang horizontal ini hanya untuk memperkuat bisnis utama serta mendapatkan keunggulan komparatif dan tidak memiliki hubungan dengan pusat. Kalau yang vertikal berarti masih ada hubungannya. Contohnya dalam pengolahan usaha, pengolahan makanan khas daerah yang masih bisa dikembangkan di sini apa ya? Yang di online bisa memberikan pendapat. Misal sudah punya usaha pengolahan makanan khas daerah. Pengembangan secara vertikal yang dapat dilakukan contohnya apa? Membuat inovasi di aspek penanganannya masih berhubungan langsung dengan bisnis utamanya. Rasanya, diapakan rasanya? Dirubah. Kualitasnya, ya. Variannya diperbanyak, jangan segitu ya, jenisnya. Contoh di Malang ini ada oleh-oleh khas Malang yang mana ya kemarin? Lapis tubuh ya. Lapis tubuh itu varian produknya ada apa saja sih selain cake-nya itu kan ada rasa-rasanya yang macam-macam. Kemasannya sekarang apa ya? Pakai ini Singosari yang pakai paper bag itu. Singosari, nah itu bisa juga dari situ kemasannya diganti yang ramah lingkungan dan lain sebagainya.
Bisa juga di aspek pemasarannya, yang semula mungkin hanya konvensional, merambah ke media sosial, dan lain sebagainya. Masih satu produk. Kalau yang horizontal, ini yang offline sudah menjawab nih, yang di online. Siapa yang bisa menjawab? Apa contoh pengembangan horizontal yang dilakukan dalam usaha pengolahan makanan khas daerah? Siapa yang mau menjawab? Kenapa yang terdengar suara jangkrik di sini? Sarif? Mungkin Fajar, Mayang? Kenapa sepi sekali yang di online? Biar rame diapakan ya? Promosi. Oh ya, sorry. Siapa tadi yang jawab? Promosi. Oh, promosi. Contohnya bagaimana? Apa dalam hal ini tadi yang di vertikal juga pakai promosi. Yang membedakan di sini bagaimana ya dengan yang horizontal? Memperkuat bisnis utama untuk mendapatkan keunggulan komparatif dan tidak memiliki hubungan dengan pusat. Contohnya, ya, franchise. Oh, Masih ada hubungannya kalau franchise? Membuka cabang, tapi mungkin yang satu makanan kering, itu makanan basah, gitu kan. Tapi masih dalam satu lini. Cuma kayak apa ya? Oh iya, betul. Satunya butik. Ya awalnya berawal dari makanan khas daerah ya. Nah ini betul itu. Di Bali ada. Berawal malah ini kebalik, kalau yang di Bali namanya apa ya namanya? Lupa saya namanya. Jadi dia berawal dari batik khas Pekalongan, merambah menjadi pusat oleh-oleh di tempat pariwisata, karena yang datang masuk dan misalnya mencari makan gitu ya, mencari makan biar one stop shopping yang dalam satu area kawasan belanja sudah satu paket, jadi ada oleh-oleh, ada makanan khas daerahnya, ada kulinernya, ada tempat wisatanya. Jadi restorannya dibuat yang sehomi mungkin ya, yang benar-benar bisa untuk keluarga dan melihat keindahan wisata di daerah itu. Jadi itu tidak satu lini tapi masih berhubungan, tapi masih bisa dijadikan satu. Nah itu contohnya. Jadi kalau misalkan nanti ini kaitannya dengan potensi pariwisata yang bisa kita kembangkan dari makanan khas daerah, bisa berkembang menjadi misalkan pusat oleh-oleh, misalkan untuk kenapa ini waktunya mau habis. Oke, kita percepat saja ya. Nanti perluasannya bisa dari hulu ke hilir, ini berkaitan dengan distribusinya. Kemudian dengan diversifikasi usaha ini berkaitan dengan penganekaragaman jenis produk, baik jenis maupun tidak ya. Kemudian franchise, nah ini yang disebutkan yang disebutkan oleh franchise, ya, Rere. Tadi bisa dalam bentuk franchise, kemudian ada strategi pengembangan pasar. Nah, ini memperbanyak variasi produk, kategorinya, lini, fungsinya, dan lain sebagainya. Ini nanti bisa kalian baca di Google Classroom. Nah, sudah saya upload tentang ini pengembangan usaha, mulai dari tahapannya, yaitu harus dimulai dari ide dan peluangnya itu apa, riset pasar, kemudian menentukan tahap-tahapannya, apa saja yang harus dipersiapkan, dan implementasi pengembangan usaha. Selanjutnya, tugasnya, ya, kenapa lemot sekali? Loh, kok ini yang ekonomi? Bentar. Kangen dimarahi kalau saya ngajar. Oh ini, ketemulah. Nanti sudah terlihat screen-nya yang di online? Sudah terlihat? Fajar sudah terlihat apa belum Fajar? Sudah. Nanti kalian buat PPT-nya meliputi dari 5 bab.
Yang pertama, pendahuluan adalah latar belakang struktur organisasi tujuan usaha. Kedua, aspek pemasaran, SWOT dan 4P. Ini kan sudah semua kan? Sudah kalian lakukan 6M, jangan lupa disertai gambar step-stepnya. Produk hasil akhirnya, misalnya udah fokus menjelaskan tentang produknya tapi nggak ada gambarnya. Jadi saya nggak bisa tidak bisa menaksirkan bentuk produknya seperti apa karena kita kan online, paling tidak ada gambar produk akhirnya, termasuk penyajian dan kemasannya seperti apa. Jangan lupa itu. Aspek keuangan juga demikian, disertakan biayanya mulai dari biaya tetap variabel HPP, harga jual laba rugi BEP dalam unit dan rupiah, bab 5 kesimpulan dan saran. Saran saya, ketika kalian membuat PPT, yang saya nilai di sini adalah apakah sesuai dengan format atau tidak, kemudian efektivitas kontennya, memuat isi-isi yang penting ya, misalkan juga layoutnya bagus, menarik, gitu kan, memuat sesuai dengan isi atau kontennya sesuai ya. Jadi jangan kayak batik itu tulisan aja tulisannya, karena PPT itu poin-poinnya saja, jangan ditulis semuanya taruh di PPT. Jadi orang melihatnya itu kayak apa ya? Kayak rumput ya, kecil-kecil gitu kan. Pakailah gambar, grafik, nah, kalau memungkinkan untuk bisa membuat presentasi itu efektif dan bisa diterima oleh audiens. Itu ya. Ada yang ditanyakan? Belum. Untuk tugasnya di GC silahkan dilihat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Sudah saya upload semuanya. Jadi jangan lupa hari Jumat bukan malam Minggu atau malam Sabtu. Salah ya. Malam Minggu atau malam Senin. Harusnya malam Sabtu. Kok malam Selasa ya, bener yang mana ini? Ayo tugasnya dikumpulkan malam apa? Kok malam Selasa? Kenapa? Malam Sabtu sanggup ya? PPT-nya jadi, kan tinggal tempel-tempel saja, sudah ada formatnya kalian buat dari tugas awal, kan ini tugas project. Jadi kalian tinggal mengambil poin-poinnya dari tugas yang sudah kalian kerjakan. Ada pertanyaan yang di online? Yang mengumpulkan semuanya. Iya, semuanya. Karena saya ingin kalian bekerja sama dan berdiskusi, ya namanya juga dinamika kelompok ya, ada yang malas, ada yang enggak, tapi ya bagaimanapun juga nilainya yang kalau satu kelompok bagus ya semuanya bagus, kalau jelek ya semuanya jelek. Cuma dalam hal ini saya tetap akan memperhatikan keaktifan dari kalian. Akan terlihat nanti siapa yang mengerjakan, siapa yang hanya copy paste saja gitu kan. Kalau enggak dapat copy paste dari temennya berarti dia tidak diskusi, gitu aja loh. Ada loh kelas saya yang sudah melaporkan ke saya, gitu, Miss yang bekerja hanya ini, gitu ya, kelihatan banget kan. Kalau dia diskusi pasti dia akan dapat dari temannya, akan ridho men-share hasil pekerjaannya, gitu. Karena kalau nggak bekerja ya nggak dapat apa-apa, gitu kan ya? Iya, ya kita ini berbeda tapi satu. Iya, betul ya. Pokoknya ya rawan terjadi perpecahan di titik ini ya, karena sudah mulai akhir. Kemarin sudah ada yang terpecah belah, itu kelompok menjadi 2 kubu, itu ada juga. Tapi harapan saya tidak seperti itu ya. Namanya juga dinamika kelompok, pasti perbedaan itu ada, tapi bagaimana kita mencapai tujuan bersama ya. Dibicarakan yang baik, komunikasi yang baik, pembagian tugas yang baik, supaya nanti bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum. Kalau begitu saya akhiri saja. Kita sampai jam berapa sih sebenarnya? Ya, pas. Sudah selesai. Oke, enggak apa-apa, dilanjutkan untuk diskusi ya di rumah, boleh WA-WA-an, calling-callingan ya, saling berkomunikasi yang baik. Oke? Ya, Fajar Rahmat, jangan lupa laporannya lomba ya, segera diserahkan ke saya. Dan besok mustegak. Oke. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih, Miss. Sama